Selamat sore teman-teman, semoga sehat selalu dan masih semangat di tengah-tengah suasana karantina ini. Semoga tidak lupa olahraga juga. Selamat datang di Ruang Berbagi episode yang ke-18. Untuk teman-teman yang baru mengikuti Ruang Berbagi di episode ini, jadi Ruang Berbagi ini merupakan sebuah media sharing dari Aliansi Satu Visi untuk mendiskusikan segala sesuatu terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, isu-isu perempuan, isu-isu kekerasan berbasis gender, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sesi, ada beberapa tata tertib untuk teman-teman. Jadi diharapkan semua peserta untuk mute mic-nya selama sesi berlangsung untuk menjaga ketenangan. Sesi ini akan terdiri dari 30 menit presentasi dari narasumber kita, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 30 menit. Untuk tanya jawabnya, peserta bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat, ataupun nanti kalau mau berbicara langsung silahkan. Nah, kalau mau berbicara langsung nanti bisa klik tombol raise hand dulu sebelum berbicara. Sesi ini juga akan direkam, jadi nanti teman-teman bisa meminta rekamannya kepada Aliansi Satu Visi jika membutuhkan di alamat email sekretariat@satuvisi.org. Nah, jadi di sore hari ini kita punya narasumber yang kece, ada Kakak Sabina Puspita. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pergerakan politik perempuan di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita dengar politik kelihatannya kayak berat ya, tapi tenang. Tenang saja, nanti Kakak Sabina akan membawakannya dengan santai. Benar begitu, Kakak? Benar, Kakak. Iya. Oke, nah jadi ketika kita ngomongin soal pergerakan politik perempuan atau gerakan perempuan sendiri, di beberapa negara ini sebenarnya gerakan perempuan bisa dikatakan sedang bangkit kembali. Misalnya kalau kita lihat gerakan perempuan yang ada di Latin Amerika, yang terkenal dengan bendera hijaunya, walaupun memang isu utamanya yang diangkat adalah tentang hak terhadap otoritas tubuh perempuan terhadap akses aborsi aman, tapi mereka juga memperjuangkan berbagai hak lain terkait kesetaraan. Lalu kemudian misalnya di Amerika, contohnya di era 70-an, ada beberapa tokoh perempuan juga yang menggerakkan partisipasi politik perempuan, seperti misalnya Heather Booth yang juga melahirkan inisiatif Anti-Gen Hotline. Nanti bisa dicari lebih lanjut juga kalau misalnya teman-teman mau tahu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya gimana sih? Mungkin kalau kita ngomong soal gerakan perempuan, salah satu yang bisa kita ingat di kepala itu ada Gerwani dulu di kala Orde Lama. Tapi ya seperti yang kita tahu juga gerakan ini kemudian direpresi, lalu dilabeli dengan berbagai hal, salah satunya juga dilabeli sebagai gerakan yang pro-komunis. Nah, pasca Gerwani ini sebenarnya bisa kita bilang gerakan-gerakan perempuan yang ada itu bisa dikatakan masih terpecah-pecah, terutama gerakan perempuan yang menempatkan diri atau ideologinya sebagai gerakan yang progresif. Nah, nanti Kak Sabina yang akan bicara lebih lanjut, seperti apa sih sebenarnya perjalanan gerakan politik perempuan di Indonesia saat ini. Sebagai sebuah pengantar, Sabina saat ini menjadi seorang peneliti tamu di Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI, tapi selain itu, Sabina juga sedang menjadi PhD candidate dari Northwestern University. Nah, sekarang saya serahkan kepada Sabina untuk kita bisa ngobrol lebih lanjut terkait dengan perjalanan pergerakan politik perempuan Indonesia sejak 1945. Oke. Selamat sore semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih ASV, khususnya Kak Ikna, dan teman-teman pendengar setia sesi online Ruang Berbagi atas kesempatannya. Saya Sabina, tadi udah diperkenalkan oleh Kak Ikna. Langsung saja mungkin saya masuk ke slide berikutnya ya. Ini saya bisa ngontrol dari sini atau? Oh, oke. Terima kasih. Yeah. Nah, agenda yang saya siapkan untuk kita sore hari ini sebenarnya ada dua tahap. Yang pertama itu saya mau jelaskan dulu kerangka acuan penjelasan saya terhadap pertanyaan di depan, who's got the power. Nah, di kerangka acuan ini pertama saya akan jelaskan dulu apa makna dibalik judul dan mengapa saya ambil nama itu, pertimbangan dari dua aspek, yaitu referensi budaya pop tahun 90-an dan literatur ilmu sosial dan politik. Kemudian saya akan berlanjut ke permasalahannya, masalah-masalah yang saya temui di persoalan sejarah dan perpolitikan gerakan perempuan dari segi empirik dan teorinya yang ada di buku-buku ilmu sosial. Lalu yang
ketiga, saya akan memberikan sebuah pernyataan sementara ya. Pernyataan sementara, kenapa sementara? Karena riset saya juga belum kelar, atas pertanyaan who's got the power. Saya akan tunjukkan kelompok mana yang sedang berkuasa dan tolak ukur yang saya pakai apa. Kemudian nanti saya baru mulai masuk ke pembabakan dari gerak perempuan di tiap masa yang berbeda selama Republik Indonesia kita ini berdiri. Slide berikutnya, saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya who's got the power, dasar pertanyaannya apa sih? Teman-teman ingat gak sih, sempat tahun 2003 itu ada film Jim Carrey yang namanya Bruce Almighty. Sempet Kak Ikna udah lahir kan ya 2003 itu? Kebetulan sudah, Kak. Oh iya, baik-baik. Tahu Bruce Almighty ya? Tahu dong. Oke, sip. Nah, jadi meskipun jawaban mutlaknya tentunya Tuhan yang punya kuasa, tapi saya mau coba memberikan jawaban yang lebih relatif, tidak mutlak, yaitu kita perhatikan di adegan film Bruce Almighty itu kan Bruce menyanyikan lagu I've Got the Power ketika ia menyadari dia bisa membuat apapun dan siapapun untuk bekerja sesuai dengan keinginan Bruce tanpa upaya atau ongkos yang besar yang harus Bruce keluarkan. Nah, fakta menarik dari lagu itu, dari lagu I've Got the Power itu, yang judulnya The Power, yang dikembangkan oleh kelompok bernama Snap di tahun 1990-an, itu juga sebenarnya ada sejarahnya tersendiri. Kalau teman-teman berminat, silahkan cari sejarahnya lagu I've Got the Power itu. Intinya yang saya mau garis bawahi di sini adalah dari lagu itu kita bisa miliki bahwa kekuasaan itu adalah suatu kemampuan atau daya seseorang untuk mempengaruhi tindakan orang lain, kebijakan, dan diskursus publik. Nah, masuk ke ranah ilmu politik dan sosial, saya sekaligus promosi beberapa buku menarik ya yang mungkin buat teman-teman berminat baca di masa work from home atau study from home ini. Nah, yang pertama yang teman-teman lihat buku karya Dahl, Who Governs, yang terbit tahun 1961. Itu mempertanyakan di Amerika Serikat yang katanya demokratis ini sebenarnya benar nggak sih hanya para elit atau pemilik modal dan kekayaan besar yang punya kuasa, yang memerintah segala aspek kehidupan kita, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, Pak Dahl ini mengambil sampel kota New Haven dan kurang lebih berkesimpulan bahwa di kondisi di mana inequality atau ketimpangan sosial, ketimpangan masyarakat pada akses ke kekuasaan politik, ke sumber ekonomi, dan pendidikan, dan sebagainya, sebenarnya tuntutan warga dan kelompok-kelompok sosial itu didengar politikus kok. Itu kata Pak Dahl. Nah, tahun 2015, ilmuwan politik Amerika bernama James Druckmann dan Lawrence Jacobs sebenarnya mengeluarkan buku dengan judul dan pertanyaan yang sama, yang sebenarnya berupaya memperbarui perspektifnya Pak Dahl tadi, yakni bahwa ternyata di Amerika, maunya warga apa itu ya memang didengar politisi atau elit politik. Tapi maunya warga apa itu sebenarnya dibentuk oleh para elit juga. Kalau ada tuntutan warga yang tidak sesuai dengan kepentingan elit, para elit politik ini akan membuat seperangkat pembentukan opini warga, entah melalui media, membuat polling, dan sebagainya. Nah, jadi saya ingin meminjam konsep yang kedua buku ajukan itu soal kekuasaan dan menawarkan kepada teman-teman untuk memahami kekuasaan sebagai apa yang saya baru sebutkan tadi di sudut kanan atas. Dan untuk konteks perempuan, saya pengen tahu siapa yang punya kuasa atas kebijakan dan narasi atau obrolan-obrolan yang beredar di tengah masyarakat kita terkait isu perempuan. Nah, saya pergi mencari tahu beberapa pakar isu gerakan perempuan seperti yang teman-teman lihat di slide ini. Tahun 1988 ada Bu Julia Suryakusuma yang menuliskan Ibuisme Negara, dan tahun 2002 Saskia Wiringa menuliskan Penghancuran Gerakan Perempuan yang membicarakan soal gerwani seperti yang Kak Ikna sudah jelaskan sedikit di depan. Lalu ada buku-buku di bawah oleh Mbak Yanti Mukhtar dan Bu Nendara Afia yang berbicara yang memberikan perspektif yang sedikit tidak sekelam kedua buku di atas yang keluaran 1988 dan 2002. Intinya masih kurang jelas setelah saya melihat paparan dari penulis-penulis ini, di antara pemangku-pemangku kepentingan perempuan sebenarnya mana sih yang paling berpengaruh dari tahun 45, lalu kapan mereka berpengaruh dan mereka kenapa bisa berpengaruh di suatu masa, misalnya di Orde Baru, tapi di Orde Lama nggak bisa. Atau ada yang bisa sebenarnya dari Orde Baru sampai pas reformasi pun mereka tetap
sangat berpengaruh pada segala obrolan kita soal isu perempuan dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut perempuan. Lalu saya ingin mencoba memahami bagaimana sebenarnya mereka mengupayakan pengaruh mereka yang besar tersebut. Nah, di slide berikutnya, saya ingin melihat sebenarnya Indonesia tuh berdiri di mana sih? Kalau di antara negara-negara lain yang demokratis dan yang tidak demokratis, yang otoritarian, dan ilmu politik disebutnya yang biasanya pemilunya bukan pemilu yang jujur dan adil, disebut sebagai negara-negara yang otoriter. Di mana Indonesia berdiri di persoalan pemberdayaan perempuan? Nah, saya melihat bahwa ada tren di Indonesia di mana ketika kebebasan dan demokratisasi di Indonesia itu meningkat, dan maksud saya demokratisasi di sini adalah pemilu yang berulang, yang berlangsung dengan damai, kemudian ada hukum, ada institusi, dan sebagainya, yang secara prosedural menunjukkan karakteristik sebuah negara demokratis itu Indonesia semakin membaik. Kenapa kebebasan minoritas, terutama perempuan di Indonesia, itu menurun? Kita bisa lihat di sini dari model yang ada di depan kita bisa lihat bahwa negara demokratis yang memiliki Human Development Index yang sebenarnya berkaitan dengan laju perkembangan ekonomi dan pendidikan sebuah masyarakat. Kalau Human Development Index-nya tinggi, Women Political Empowerment Index negara tersebutnya pun cenderung tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ada anomalinya, yaitu Women Political Empowerment Index-nya Indonesia, yang adalah berarti kemampuan perempuan Indonesia untuk mendapatkan akses politik dan ekonomi dan pendidikan dan sebagainya dengan laki-laki itu kemampuannya sejauh apa, itu masih lebih rendah dibanding Filipina dan bahkan Vietnam yang sebenarnya bukan negara demokratis. Slide berikutnya. Maka dari situ saya melihat kira-kira mengapa sih Indonesia bisa berdiri di situ? Apakah karena kebijakan dan diskursus publik yang pro perempuan itu dipengaruhi oleh gerakan perempuan Indonesia yang mungkin kurang dekat dengan Kementerian Urusan Perempuannya, atau kurang dekat dengan para politisi dan anggota parlemen yang benar-benar mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut di tingkat daerah maupun nasional? Atau apakah gerakan perempuan Indonesia itu sebenarnya tidak bisa berelasi dengan cukup baik dengan kelompok tandingan? Yang maksudnya baik di sini adalah kalau ada counter attack, misalnya kalau ada counter attack dari kelompok tandingannya, apakah gerakan perempuan Indonesia tidak bisa mengeluarkan strategi yang mengcounter balik? Nah, yang tadi saya sebutkan adalah faktor-faktor relasi yang menurut teori state feminism berpengaruh besar terhadap kemampuan gerak perempuan menguasai isu perempuan di negara masing-masing. Yang kedua, ada namanya teori social movement yang lebih mengutamakan faktor-faktor organisasional gerakan perempuan. Jadi, sebuah kelompok perempuan dinyatakan berkuasa atau kuat, lebih punya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan diskursus publik soal perempuan apabila satu, kepemimpinannya baik, disiplin, persatuan kelompoknya kohesif. Yang kedua, mereka mampu membentuk dan mendorong narasi, benar-benar memimpin obrolan-obrolan di publik soal perempuan. Contoh misalnya gerakan Indonesia Tanpa Feminis cukup berhasil dalam mendorong narasi soal kenapa kita nggak perlu feminis. Yang ketiga adalah apakah kelompok-kelompok gerak perempuan itu punya kemampuan untuk memberdayakan sumber daya mereka dalam berjejaring, menggalang dana, dan memperoleh akses ke pusat pemerintahan atau kekuasaan pembuat kebijakan. Itu menurut teori ilmu sosial. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya mau jelasin dulu itu gambarnya apa. Yang di situ bisa lihat Ibu Gubernur Khofifah sedang berbicara di Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. Ini saya taruh di situ. Kenapa? Karena mau kasih contoh soal bagaimana relasi yang cukup dekat antara kepala pemerintah daerah dan kelompok perempuan itu bisa kita lihat di acara-acara seperti ini misalnya. Sampai ada politisi yang mau
menyempatkan waktunya ke sebuah acara kelompok perempuan itu adalah contoh relasi yang baik yang terbangun antara gerakan perempuan dan politisi. Yang berikutnya bisa dilihat itu adalah contoh faktor organisasional, di mana pada tanggal 24 September 2019 lalu beberapa aktivis dan kelompok perempuan bisa berkoalisi dengan tidak hanya dengan sesama aktivis perempuan, tapi juga dengan para mahasiswa penggerak aksi reformasi di korupsi. Ini contoh bagaimana kelompok perempuan itu bisa mengalokasikan sumber daya berjejaringnya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan seperti RKUHP, RUU Cipta Kerja, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan sebagainya. Nah, slide berikutnya. Jadi, setelah menimbang permasalahan-permasalahan tadi, pernyataan sementara yang ingin saya tawarkan ke teman-teman adalah kelompok perempuan yang dapat mengelola faktor-faktor relasional dan organisasional dengan strategis itulah yang punya kuasa. Maksudnya saya dengan strategis itu seperti apa? Saya ingin mengajukan ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, mereka itu mampu mengisi kekosongan organisasional dari tingkat akar rumput hingga tingkat aparatus nasional. Saya sebut sebagai sumber daya mobilisasional. Sebagai contoh, misalnya ketika para kelompok perempuan sudah mulai menggerakkan perempuan untuk harus berpolitik di level nasional, kemudian terjadi kekosongan di tingkat RT RW, siapa yang mengisinya itu menjadi sumber daya mobilisasional yang penting. Yang kedua, kalau memilih kawan atau allies itu yang tepat dan bisa di dalam struktur rezim maupun di dalam gerak perempuan sendiri. Saya sebut itu sebagai sumber daya institusional. Sebagai contoh, di zaman Bung Karno, Orde Lama, Gerwani bisa berkawan dengan masyarakat paling bawah, yaitu mungkin petani, lalu bisa dengan sesama gerakan seperti Perwari, wanita demokrat, muslimat, dan juga bisa berkawan dengan partai pendukung Bung Karno, yaitu PKI. Yang ketiga, kelompok perempuan yang kuat, yang strategis, bisa mengelola faktor-faktor relasional dan organisasionalnya dengan baik, itu yang memiliki posisi tawar kuat di hadapan politisi dan tengah masyarakat. Saya sebut sebagai sumber daya koersif. Kenapa koersif? Karena kalau ketika mereka mulai mau mempengaruhi suatu kebijakan, mudah-mudahan apa yang mereka tampilkan itu menjadi sebuah ancaman buat politisi, di mana kalau politisi itu tidak mengikuti maunya gerakan perempuan itu, maka ia bisa kehilangan secara suara di pemilu, atau bisa terjadi huru-hara. Jadi bagaimana gerakan perempuan itu bisa memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan politisi dan tengah masyarakat itu penting. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat, itu bagaimana kelompok perempuan bisa mengantisipasi reaksi dari kelompok tandingan atau counter movement. Ini saya sebut sebagai sumber daya posisional. Sebagai contoh, kesalahan Gerwani menurut saya, mendekati tahun 60-an, mereka tidak berjarak sama sekali dengan Bung Karno, sehingga tidak melihat ada kemungkinan rezim itu akan jatuh. Maka mereka menjadi kehilangan kekuasaannya. Ini sebenarnya saya bangun dari teori power resource. Nah, kita bisa lihat di gambar-gambar sebelah kanan itu saya ingin menunjuk Gerwani sebagai yang berkuasa atas narasi dan kebijakan perempuan di tahun 45 sampai 65. Kemudian di tahun 65 sampai 98 itu ada Kowani. Perlu saya garis bawahi bahwa Kowani sebenarnya adalah sebuah federasi kelompok-kelompok perempuan yang dimana Gerwani pernah mengepalai Kowani di tahun 45 sampai 65. Kowani yang tahun 65 sampai 98 itu Kowani yang sudah berbeda di masa Gerwani masih menjadi anggota. Tentunya karena tuduhan Gerwani bekerja sama dengan PKI dalam G30S, maka Gerwani dikeluarkan dari keanggotaan Kowani, dan Kowani diisi oleh organisasi-organisasi saya sebut elit seperti Dharma Pertiwi, Dharma Wanita, dan Kowat, dan organisasi-organisasi istri-istri Panglima Militer dan Golkar. Nah, sebenarnya di tahun 80-an, di masa Orde Baru ini, ada gerakan-gerakan yang cukup militan juga, yang bergerak di underground lah,
seperti gerakan perempuan tarbiyah, gerakan perempuan feminis, dan gerakan perempuan buruh. Tapi baru mulai bermunculan setelah sekitar tahun 86 ketika Soeharto mulai mengeluarkan undang-undang untuk boleh berorganisasi sosial. Nah, berikutnya tahun 98 sampai sekarang, saya belum berani mengatakan siapa, tapi yang jelas kita bisa lihat di sini ada perubahan besar, yaitu kelompok yang ingin mencoba mengubah narasi Islam seperti Rumah Kitab, lalu juga ada kelompok Islamic Social Justice seperti itu Salimah, dan Salimah ini luar biasa sekali, ada di berbagai negara selain di Indonesia, itu adalah yang di Taiwan yang saya taruh situ. Kemudian ada jaringan kerja prolegnas pro perempuan yang berisikan 45 organisasi seperti Kalyana Mitra, Solidaritas Perempuan yang bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan nasional pro perempuan. Di slide berikutnya, kita udah masuk ke bagian pembabakan ya saat ini. Nah, di zaman Orde Lama, tahun 45 sampai 65, ini saya ingin sebut bahwa Gerwani itu luar biasa strategis. Mereka benar-benar membangun massa dari PAUD, bahkan tingkat PAUD. Lalu banyak TK Melati hingga sampai universitas itu mereka ada tenaga-tenaga pengajar yang merupakan anggota Gerwani. Mereka juga mengajar komunitas petani karena saat itu agendanya Bung Karno adalah anti kolonialisme, maka warga Indonesia harus memberantas rakyat yang buta huruf. Jadi yang memimpin program-program baca tulis itu Gerwani yang pegang saat itu. Nah, selain di tingkat bawah, naik sedikit anggota mereka juga banyak yang masuk parlemen. Ketika saya berbicara mewawancarai salah satu ex-Gerwani di Jawa Tengah, ia menyebutkan justru salah satu alasan kenapa dia masuk Gerwani adalah persis karena dia melihat banyak perempuan yang duduk di parlemen, dan itu adalah perempuan-perempuan Gerwani. Nah, saya mau mengarahkan sedikit ke gambar dengan huruf A. Itu adalah surat Gerwani, kalau saya cabang pusat, kepada Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani di tahun 64. Yang kemudian, jadi surat mereka itu dibalas langsung sama Pak Ruslan Abdul Ghani di gambar huruf B ya. Nah, isunya apa? Isunya tuh soal bagaimana Gerwani merasa musik ngak-ngik-ngok atau rock and roll itu akan menghalangi jalannya revolusi Indonesia. Oleh karena itu harus dilarang atau di-stop disiarkan di radio dan televisi. Nah, kenapa saya mau mengangkat ini ya? Saya mau mengeluarkan satu hal, ini adalah contoh mereka sangat beraliansi kuat dengan rezimnya Presiden Soekarno, dan mereka dianggap sebagai partner gitu oleh pemerintah. Itu contoh bagaimana mereka benar-benar memperkuat sumber daya institusional mereka. Itu kalau dilihat di gambar C, itu adalah pidato Bung Karno di 2 event Gerwani yang tahun 61 dan tahun 65 adalah itu event ulang tahun HUT Gerwani, dan Presiden benar-benar datang. Itu adalah bukti bagaimana mereka memiliki sumber daya institusional yang kuat. Nah, sumber daya koersifnya apa sih? Basis masanya Gerwani itu lintas kelas, dari petani bahkan sampai prajurit segala macam. Itu kalau lihat di gambar D, itu adalah para Suswati Angkatan Darat. Beberapa anggota Gerwani sebenarnya menjadi relawan untuk ikut pelatihan militer demi program Soekarno yang Ganyang Malaysia. Kemudian di sumber daya posisional, sayangnya Gerwani itu kurang fleksibel. Mereka benar-benar adalah kelompok pendukung radikal Presiden Soekarno. Sehingga akibatnya, teman-teman bisa lihat di gambar E, itu banyak dari anggota mereka yang ditangkap, lalu dibuang ke penjara ketika Soeharto mulai mau memasuki Orde Baru, sehingga Gerwani benar-benar mati secara organisasional dan juga secara fisik. Banyak anggota yang kemudian kalau tidak meninggal disiksa di penjara selama kurang lebih 5, 6, 7 tahun.
Di slide berikutnya kita masuk ke masa Orde Baru. Di Orde Baru pada tahun 65 sampai 98, Kowani itu udah diganti total, direstrukturisasi. Kowani lama tidak lagi ada, namanya masih Kowani, tapi isinya, orang-orangnya, peraturan mainnya, dan diskursus atau obrolan mereka dan prioritas mereka soal isu perempuan itu berbeda. Dan ini bisa teman-teman lihat di gambar A. Ini saya paling suka gambar A. Kenapa? Karena ketika Kowani baru berdiri, ini benar-benar menunjukkan bagaimana Kowani setelah Orde Lama, Kowani Orde Baru itu penuh dengan hal-hal yang berbau militer dan Jawa. Rata-rata berkebaya, kalau tidak berpakaian militer. Nah, kebaikan dari mereka adalah istri dari anggota Golkar dan sebagainya, ada hubungan dengan Partai Golkar. Nah, tapi kemudian mereka mengisi kosongan-kosongan jabatan yang biasanya di manage sama Gerwani, mereka isi posyandu, isi persatuan guru dan sebagainya macam, yang jadi bisa mulai memajukan narasi-narasi seperti ya tugas perempuan mendampingi pasangan laki-lakinya dan sebagainya. Mereka juga masuk parlemen tuh, kalau lihat gambar E, saya sedang beri gambar bagaimana anggota Kowani bernama Cepopong Jujunan itu tahun 1987 berhasil masuk parlemen. Lalu ini adalah foto dia dilantik lagi tahun 92 masuk parlemen lagi. Dan itu yang saya beri tanda segitiga itu Cepopong, dan saya beri tanda matahari itu Pak Harto. Kemudian sumber daya institusional Kowani itu saya anggap ketika mereka beraliansi dengan koalisi militer dan elit Soeharto dengan dekat. Di gambar C, teman-teman bisa lihat bagaimana Kowani itu sangat dekat dengan Butin Soeharto, lalu mereka sering banget periksa kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK untuk memastikan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan narasi Kowani baru soal bagaimana menjadi perempuan Indonesia yang baik dan benar. Kalau teman-teman pernah dengar Panca Dharma Wanita, itu adalah salah satu sumber daya institusional mereka juga. Nah, sumber daya koersif Kowani itu apa sih? Anggota Kowani itu rata-rata memiliki hubungan darah dan atau terikat atas perkawinan dengan para pejabat militer dan birokrasi serta partai pendukung Soeharto. Maka mereka cukup dibilang safe, tidak akan mengalami represi atau tekanan seperti yang Gerwani alami kalau terjadi apa-apa. Itu bisa dilihat di gambar B, bagaimana tahun 1974 ketika para Gerwani dilepaskan dari penjara, mereka diberi pengadilan yang cukup berat. Persis karena mereka tidak punya sumber daya koersif mereka lagi setelah Bung Karno turun. Nah, kalau dari sumber daya posisionalnya Kowani baru, itu mereka tidak fleksibel. Mereka kan sangat mempersempit membership-nya ya. Kalau bukan istri pejabat atau pejabat negeri sendiri, itu nggak bisa masuk. Dan mereka cenderung lebih menyerupai perpanjangan tangan program-program pembangunan Presiden Soeharto. Namun, mendekati 98, ada Suara Ibu Peduli, gambar D, Delta, yang kemudian mulai berani menyuarakan, wah ini ada krisis ekonomi nih, nggak bisa kayak gini terus. Mereka tergabung dalam kelompok Suara Ibu Peduli, Februari 98 mulai berdemonstrasi, terus mereka diadili setelah itu karena kan saat itu zaman Soeharto nggak boleh demonstrasi secara publik. Nah, gambar D itu sebenarnya titik awal mulai masa yang cerah buat sejarah pergerakan perempuan Indonesia. Di slide berikutnya, kita bisa lihat era pasca reformasi. Saya taruh tanda tanya karena masih belum ketahuan. Sebenarnya siapa yang menguasai narasi? Persis karena demokrasi itu membuat konsentrasi kekuatan itu terpecah sebenarnya. Tapi secara sumber daya mobilisasional, saya melihat memang ada kelompok-kelompok tertentu yang langsung mulai mengisi kepemimpinan yang kosong di kursi-kursi seperti PKK.
yang langsung berinteraksi dengan masyarakat level RT RW ya, lalu PAUD, organisasi mahasiswa, kemudian juga media sosial dan sebagainya. Mereka mulai mendorong narasi-narasi soal isu perempuan menurut organisasi mereka. Lalu ada beberapa anggota gerakan perempuan juga yang masuk parlemen atau bahkan bentuk partai. Bu Zumrotin, kalau nggak salah bentuk PAN, lalu Bu Nusyabani Kata Sengkana menjadi anggota MPR, lalu DPR, dan sebagainya. Kemudian dari sumber daya institusional, ada beberapa kelompok perempuan yang selain beraliansi dengan partai, mereka juga beraliansi dengan komunitas bisnis dan birokrasi. Kalau nggak salah, disertasinya Anissa Beta dari National University of Singapore, itu baru keluar 2018 kemarin, itu menceritakan bagaimana komunitas bisnis hijab di Jawa Barat itu erat kaitannya dengan gerakan politik perempuan. Nah, sumber daya sosial mereka yang berikutnya, itu mereka bukan melawan pasar seperti mungkin banyak feminis yang kita ketahui pada umumnya, tapi mereka malah merangkul menggunakan pasar, mempergunakan platform pasar, market, jualan barang segala macam untuk nambah keanggotaan kelompok gerakan perempuan mereka. Dari sumber daya koersifnya, ada kelompok perempuan menurut saya yang basis masanya selain lintas kelas, perangkat ideologi mereka tuh militan banget. Sebagai contoh, mungkin akun Instagram This Is Gender atau Indonesia Tanpa Pacaran, itu militan sekali mereka dalam mempengaruhi narasi atau diskusi di publik soal isu perempuan. Lalu ada juga kelompok yang sumber daya posisionalnya itu mereka cukup fleksibel. Mereka itu tidak memposisikan diri mereka sebagai keras banget, lumayan cukup bisa mengisi atau menyunting tafsiran narasi-narasi feminisme atau narasi kekuatan tandingannya yang gampang mudah diserap oleh massa yang lintas kelas. Mau jelaskan sedikit kenapa saya taruh gambar A di situ. Saya juga mau memberi konteks bahwa di era pasca reformasi itu juga masuknya dana dari lembaga-lembaga internasional, terutama USAID misalnya, itu meningkat. Dan ini menurut saya berperan dalam membubarkan konsentrasi gerak perempuan. Mereka agak sulit menyatu karena terjadi kompetisi dana, gitu, kompetisi proyek proyek yang berkaitan dengan demokrasi atau dengan maternal health, kesehatan ibu anak dan sebagainya. Itu bisa dilihat bahwa terjadi menurut data di USAID terjadi peningkatan yang tinggi, sempat sekitar era Obama ya, dalam menguncurkan dana-dana yang memberdayakan perempuan dan sebagainya. Lalu di gambar B, saya ingin menunjukkan bagaimana PKK masih berjalan, struktur isinya segala masih sama sejak Orde Baru. Ini saya ambil dari salah satu RT RW di Jakarta, saya sengaja buramkan untuk melindungi identitas informan saya. Di situ mereka, ada beberapa dari mereka merupakan anggota irisan dari beberapa organisasi perempuan keagamaan atau juga yang politis non-agamis. Lalu di gambar C, saya ingin mengatakan ada beberapa perempuan yang juga memperkuat sumber daya institusional mereka dengan mengadakan kongres tahunan atau kongres sekali dalam setiap 5 tahun. Untuk apa? Untuk mulai memikirkan mau narasi seperti apa yang mereka ajukan di 5 tahun ke depan ke diskursus akar rumput dan nasional. Lalu bagian gambar D itu sebenarnya adalah salah satu contoh sumber daya koersif, di mana kalau ada perempuan yang mengepalai salah satu barisan buruh atau federasi buruh yang terbesar, itu sebenarnya bisa menampilkan gerakan perempuan yang cukup memberi ancaman kepada politisi gitu ya, soal RUU Cipta Kerja misalnya. Bagaimana dengan secara militan beberapa kelompok gerakan perempuan mereka bersatu bersama Ketua Konfederasi Buruh ini untuk mempengaruhi RUU yang tidak berpihak kepada pekerja dan terutama pekerja perempuan. Nah, saya mau akhiri di sini supaya bisa dapat pertanyaan dari teman-teman.
Terima kasih atas kesabarannya. Mungkin next slide biar bisa pas terima kasihnya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau kritik sarannya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kakak Sabina atas presentasinya. Walaupun ini sebenarnya kita membahas dari tahun 1945 sampai sekarang, tapi cepat sekali ya ternyata presentasinya. Oh iya, karena takutnya kalau sampai 74 tahun nggak bisa sholat sebenarnya. Luar biasa. Ya mungkin nanti kita bisa sholat berjamaah bersama-sama ya online. Oke, Kak Sabina, ini kita ada pertanyaan dulu nih. Sebenarnya aku banyak pertanyaan, tapi karena teman-teman sudah banyak yang mengantri, aku akan ambil dari teman-teman yang lain dulu. Ada dari Naimah Lutfi, dia menanyakan bagaimana dengan gerakan perempuan yang kuat sumber daya mobilisasinya, tapi tidak kuat sumber daya koersif dan institusionalnya, seperti beberapa gerakan perempuan. Misalnya SP, Tiara. Nah, menurut Kakak Sabina sendiri, gimana sih cara untuk memaksimalkan pengaruh dan menguatkan narasi? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin jawaban singkat dari saya adalah mencari tahu atau mengidentifikasi kelompok yang kira-kira sumber daya koersif dan institusional kuat dan belajar dari mereka. Sebagai contoh, mungkin SP atau ini Tiara atau Kiara ya maksudnya ya? Oh, mungkin Kiara Kiara kali ya yang kelompok apa Kiara, namanya? oh itu dia. Kiara bukan Tiara. Iya. Kalau Kiara berarti koalisi itu kan ya. Yeah. Jadi kalau Kiara mungkin Kiara dan SP bisa mencari tahu kiri kanan kira-kira siapa sih yang daya koersi institusional kuat. Oh, mungkin Salimah gitu misalnya. Rasanya nggak ada salahnya untuk cari tahu, berdialog sedikit. Bagaimana sih strateginya untuk meningkatkan koersi dan institusional ya. Apakah mungkin bisa sedikit luas di suatu isu tertentu, misalnya SP kalau nggak salah kan selain buruh migran juga ada itu ya, isu tanah, lalu kemudian juga isu seksualitas atau sebagainya. Mungkin di satu titik tertentu bisa flex sedikit di satu isu untuk bisa mendapatkan masa yang lebih besar misalnya, atau bisa mendapatkan pegangan anggota DPR untuk isu yang lebih urgent gitu misalnya. Itu dari saya. Oke, tadi menyambung sedikit Kak Sap, aku mau tanya. Tadi kan salah satu sarannya adalah misalnya kita berafiliasi juga dengan yang lain yang tadi misalnya mereka punya sumber daya koersif atau institusionalnya lebih besar daripada organisasi kita misalnya. Tapi gimana kalau misalnya ternyata secara ideologi cukup berbeda? Maksudnya kita bisa seluas apa ya? Karena kan yang namanya ideologi itu kan sesuatu yang fundamental nih buat gerakan. Betul. Rasanya kalaupun ideologi berbeda, jadi gini, kalau ideologi kan ibaratnya ibaratnya kalau itu mobil, ideologi itu berarti misalnya mesinnya. Ya bagaimana kita bisa memberikan produk di mana luarnya oke banget, mesinnya ya beda gitu. Rasanya dengan penyampaian narasi itu menggunakan bahasa yang sama menurut saya. Tinggal bagaimana caranya menyampaikannya dan siapa yang didekatkan atau pakai platform apa untuk menyiarkan ideologi itu, rasanya itu yang bisa diadaptasi ya, bisa dikutak-kutik. Itu sih menurut saya. Oke, thank you Kak. Tadi buat Mbak Naimah Lutfi, semoga cukup menjawab ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Neki. Tadi disebutkan bahwa pasca reformasi kekuatan tidak lagi terpusat dan menjadi terdistribusi. Dari situ ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa hambatan utama gerakan perempuan sekarang? Dan yang kedua, apa langkah paling strategis dan logis yang mungkin dilakukan untuk gerakan perempuan saat ini? Iya, pertanyaan bagus dan sulit. Hambatan utama dari gerakan perempuan sekarang adalah menurut saya media sosial itu kadang bisa menjadi hambatan utama. Bagaimana caranya kita bisa membagi-bagi energi untuk debat atau battle di media sosial dan debat di lapangan. Itu kayaknya di pasca reformasi kecenderungan kelompok-kelompok perempuan itu sulit menavigasi atau membagi secara berimbang ya.
battle mana yang mau dipilih. Apalagi terutama demokratisasi itu kan berarti implikasinya ini ya, apa namanya, memajemukkan platform-platform komunikasi kan, di mana zaman dulu sebenarnya platform komunikasi cuma satu, TVRI gitu misalnya. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, langkah Pancasila yang mungkin dilakukan di gerakan pemuda, ya mungkin untuk stop sedikit dulu, lalu ya coba identifikasi aja kelompok mana sih yang lebih unggul dari kelompok gue gitu. Bisa nggak sih kita mulai ngadopsi cara-cara yang dipakai oleh kelompok yang biasanya lebih unggul dari gue gitu. Menurut aku nggak ada rasa, apalagi di masa COVID, mungkin nggak ada salahnya buat kelompok teman untuk mulai duduk dulu, terus berefleksi dan mengidentifikasi yang lebih unggul dan apa bisa diambil dari kelompok yang lebih unggul. Itu dari saya. Oke. Ini sebenarnya bisa menyambung ke pertanyaan berikutnya dari Kakak Zibra. Gerakan perempuan dari dulu sampai sekarang di masa COVID ini selalu saja ada perselisihan dan perpecahan. Melihat sejarah, apa sih yang bisa menyatukan gerakan perempuan? Tadi ya salah satu tipsnya dari Kak Sabina adalah kita coba untuk step back, melihat berhenti dahulu, mengevaluasi kembali, dan juga memilih battle mana yang mau kita perjuangkan. Karena kan kita tidak bisa menang di semua pertempuran nih. Tapi ini ada pertanyaan tambahan. Apa yang harus diingat oleh perempuan agar kita bisa bergerak dengan lebih kuat? Oh ya, oke. Yang ya, pertanyaan bagus. Mungkin yang bisa diingat adalah sejarah jatuhnya Gerwani menurut saya. Terlepas dari kekuatan Gerwani yang apa namanya militan, ada blundernya juga kan. Misalnya yang pertama yaitu tadi melarang musik ngak-ngingok, itu kan juga pembatasan ini ya, kebebasan berekspresi gitu kan. Itu benar-benar terlalu dekat, terlalu menjadi pendukung yang radikal terhadap rezim yang memerintah tanpa menyadari bahwa rezim yang memerintah suatu hari, suatu titik waktu itu bisa jatuh. Nah, jadi maksudnya dari saya adalah bagaimana caranya memikirkan kelompok kelompok perempuan itu lebih bisa mengantisipasi tren-tren rezim sedang lemah atau saatnya harus sedikit berjarak dengan rezim, tren-tren saatnya sedikit berkawan dengan kelompok lawan, dan sebagainya. Rasanya jadi yang perlu diingat adalah sejarah jatuhnya Gerwani. Mereka benar-benar mendukung mereka bilang mereka anti poligami, tapi mereka mendukung Soekarno. Saat itu ada banyak kelompok agama Aisyah segala macam yang sebenarnya udah rembuk, udah selesai, mereka udah tahu posisinya. Ya mereka tentu tidak bisa serta-merta menolak poligami karena afiliasi agama mereka, tapi mereka sudah jelas dalam notulen rapat mengatakan mereka tidak bisa terlalu mudah menghalalkan poligami. Saya cerita sedikit, beberapa bulan lalu ada acara yang serupa diadakan oleh kaukus perempuan parlemen, di mana sedang dibicarakan upaya untuk merevisi Undang-Undang 1974. Ada pertanyaan dari anggota Aisyah yang mengatakan, apa posisi teman-teman jaringan di sini terhadap perempuan yang terpaksa harus mengambil pilihan hidup poligami? Apakah kita tidak bisa mulai membicarakan poligami? Ini sudah memasuki tren di mana poligami itu udah nggak dibicarain lagi gitu. Bisa nggak sih kita mengakomodasi keresahan dan sebenarnya perlu uluran bantuan teman-teman jaringan juga, bagaimana sedikit meringankan beban perempuan-perempuan yang berpoligami bukan karena pilihannya gitu. Dan itu langsung oleh pembicara di kaukus tersebut langsung mengutarakan bahwa poligami tentunya no, karena tidak feminis, itu penuh dengan penindasan perempuan, maka out of the question itu kita tidak bisa bicarakan di sini gitu. Hal-hal seperti itu yang menurut saya harus diingat gitu. Kapan fleksibel, lalu kapan sebaiknya mulai mengakomodasi perempuan-perempuan yang perlu diakomodasi gitu. Dan mereka bukan sekedar perempuan yang nggak punya agensi, perempuan yang nggak punya afiliasi dengan organisasi atau massa yang lebih besar kan. Yaitu dari saya. Oke. Thank you Kak Sab. Semoga tadi menjawab pertanyaannya Neki dan Kakak Zibra ya.
Kita ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Wah rame juga nih pertanyaan sore hari ini. Ada dari Rame, tapi untung nggak ada yang bakar ban ya? belum. Oh, Tapi belum. semoga nggak ada. Oh iya, boleh. Bagaimana dan mengapa terjadi perubahan ideologi gerakan politik dan sosial perempuan dari Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang di era reformasi ini? Bagaimana terjadi Perubahan perubahan? ideologi gerakan politik dan sosial perempuan. Jadi apa sih Uh, sebenarnya dasar hmm, perubahannya itu? hmm. Kayaknya ada kontribusi dari hal-hal yang terjadi di luar Indonesia. Sebagai contoh, mengapa Gerwani bisa unggul di zamannya, itu masa-masa dekolonialisasi. Indonesia mau keluar dari penjajahan segala macam. Eropa segala lagi lemah, Amerika lagi sibuk dengan perang dinginnya dengan negara pengalut komunisme dan perang rasisme di dalam negaranya sendiri. Itu makanya menjadi strategis untuk kelompok-kelompok seperti Gerwani yang mengambil haluan sosialis misalnya. Dan kebetulan rezimnya juga anti Amerika gitu kan. Bisa dibilang saat itu Bung Karno cukup anti Amerika. Itu yang pertama. Apa yang terjadi di luar negeri, saya sebutnya sebagai declining international pressure atau tekanan dari dunia internasional yang kecil terhadap rezim pemerintah kita. Sebagai contoh, sejak 9/11 juga menjadi sangat strategis untuk beberapa kelompok perempuan untuk berubah haluan menjadi semakin radikal misalnya dalam pemahaman kelompok agamanya. Itu kebetulan juga fokus donor asing yang tadinya mau dorong misalnya Millennium Development Goals, SDGs, representasi perempuan di politik segala macam itu berubah haluan menjadi program-program deradikalisasi, Islam moderat, seolah-olah seperti Islam pada dasarnya nggak moderat gitu kan. Hal-hal seperti itu menurut saya berpengaruh dalam perubahan kiblat ideologinya kelompok-kelompok perempuan. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak siapa tadi? Ayu Riksa. Jadi memang perubahan ideologi itu tergantung juga dengan apa yang dihadapi di zaman-zaman tersebut ya. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Andi Cipta. Apakah dinamika internal organisasi juga menjadi tantangan organisasi yang ingin menjadikan dirinya fleksibel? Misalnya seperti menyikapi reformasi di korupsi kemarin. Apa yang menjadi sebabnya? Apakah ini juga pengaruh dari histori dari organisasi tersebut dan lain sebagainya? Kalau bisa kusimpulkan, berarti ini intinya pertanyaannya adalah apakah dari tantangan yang ada di internal organisasi itu juga bisa menjadi pengaruh ke gerakan? Iya, tentunya bisa. Mungkin ada masalah di regenerasi anggota-anggota yang selain anggota-anggota yang punya kemampuan kepemimpinan, tapi juga anggota-anggota yang bisa jadi follower yang baik. Berarti kalau semua anggota tuh punya leadership quality itu ntar takutnya kan jadi berebut kekuasaan kan. Nah, bagaimana konstelasi atau keseimbangan internal antara yang bisa masuk program regenerasi atau rekaderisasinya dan yang cocok untuk jadi anggota yang militan gitu, itu bisa banget jadi hambatan buat organisasi untuk menentukan yuk mari kita jadi fleksibel di isu ini gitu. Misalnya, saya setuju banget tuh bisa, dan mungkin penyebabnya adalah tuntutan pasar ya. Biasanya mungkin ada anggota yang bisa mencurahkan tenaganya lebih buat organisasi karena punya pekerjaan yang lebih secure, atau bisa ada pemimpin juga yang mampu berpikir jernih mengarahkan kemana organisasinya pergi karena ya itu dia punya pekerjaan yang secure, dia punya backing material ekonomi yang secure. Rasanya perkembangan pasar tuh juga bisa menjadi faktor pergerakan atau pergejolakan internal organisasi yang kemudian menghambat jalannya organisasi menentukan strategi eksternal. Gitu. Aku rasa ini masih nyambung sama pertanyaan dari penanya berikutnya nih, karena tadi Sabina kan barusan ngomongin juga soal terkait dengan dana ya.
soal bagaimana di internal organisasi, soal adanya kucuran dana dan sebagainya. Nah, di pertanyaan berikutnya ini, Kiki menanyakan soal misalnya masuknya dana USAID, itu kan membuat organisasi perempuan sulit menyatu karena misalnya berkompetisi untuk mendapatkan kucuran dana. Nah, ya walaupun nggak semua gerakan perempuan ya, maksudnya memang ada gerakan perempuan yang sifatnya kolektif dan tidak menggunakan dana-dana funding. Pertanyaannya adalah, apakah organisasi perempuan ini bergantung pada kucuran dana ini? Dan apakah bisa organisasi perempuan bertahan tanpa kucuran dana? Atau ada jalan tengah agar dana ini tidak menjadi penghalang untuk gerakan perempuan bisa bersatu? Ini pertanyaan yang Iya, sangat reflektif ya sesungguhnya. Rasanya memang nggak bisa dipungkiri organisasi kalau mau bertahan hidup, apalagi organisasi ya karena status quo-nya patriarki, organisasi perempuan itu kayaknya memang perlu, nggak bisa dipungkiri uang perlu buat bertahan. Karena kebaikan dari mereka juga misalnya menjadi kepala keluarga, tapi nggak diakui negara bahwa mereka kepala keluarga, jadi banyak tantangan finansialnya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rasanya masih bisa ya, rasanya aku sedang mikir organisasi mana ya. Ada beberapa organisasi yang saya temui yang ya berawal dari dana yang begitu kecil, atau bahkan punya prinsip komitmen tidak akan mengambil dana dari donor asing, hanya donor dalam negeri, tapi terus kemudian mereka menyesuaikan target atau agenda mereka gitu. Mereka menyesuaikan diri dengan isu mana aja yang mereka mau hadapin dengan keterbatasan dana yang demikian. Tapi kemudian 3-5 tahun kemudian, anggota makin banyak, iuran juga makin terkumpul, makin lama mereka menjadi besar, dan self-sufficient, mungkin nggak gitu butuh dana yang terlalu banyak dari luar juga. Jadi mungkin jawaban saya yang rumit tadi, mungkin singkatnya adalah rasanya bisa tidak bergantung pada kucuran dana yang teramat besar, tapi mungkin harus disesuaikan pemilihan isunya, mau bergerak di isu mana, gitu sih. Saya Atau, boleh tambahin ini nggak? Ya, boleh sih. Mau nambahin lagi? Ya. Salah satu informan saya di aktivis perempuan yang udah lama mengatakan memang ada kecenderungan kelompok-kelompok gerak perempuan mulai menjadi kayak supermarket gitu. Apa-apa, setiap isu mau diambil, akibatnya menjadi kompetisi proyek dana gitu, dan tidak lagi memperjuangkan isu-isu yang real dan urgent gitu. Ada kelompok macam itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga ya ketika memang kita ngomongin soal isu donor, isu sustainability organisasi, lalu kemudian memang ada persaingan lah di antar organisasi misalnya untuk bisa mendapatkan dana ini. Tapi kan sebenarnya ini juga bisa kita akali kalau misalnya kayak tadi gerakan-gerakan perempuan ini memang misalnya punya tujuan bersama yang kuat, sehingga memang mereka misalnya mencari, sekarang ada banyak kok donor-donor yang misalnya mereka lebih fleksibel dan memang mengikuti mau grantinya. Nah, mungkin dengan berubahnya pola ini juga bisa mengubah pola-pola persaingan yang ada di antar organisasi sih. Dan selain itu juga sudah mulai kok banyak bermunculan organisasi-organisasi yang sifatnya kolektif. Jadi memang tadi seperti katanya Sabina, mereka memang mendanai dirinya sendiri dengan resource-resource yang mereka punya gitu. Kalau misalnya kayak kita berkaca ke, mungkin ini contohnya agak jauh ya, misalnya kayak teman-teman pergerakan perempuan di Latin Amerika, rata-rata mereka memang nggak pakai donor karena mereka memang menggunakan self funding gitu. Mereka membuat apa misalnya kayak berjualan untuk fundraising, atau misalnya seperti di beberapa tempat kayak misalnya bahkan mereka misalnya punya rumah kolektif nih, mereka bercocok tanam sendiri jadi memenuhi kebutuhan sendiri. Ya walaupun memang tidak bisa skalanya besar ya kemudian, tapi kan artinya berarti kalau kita membangun gerakan-gerakan kolektif kecil dan ada semakin banyak gerakan kolektif, bisa sih sebenarnya menjadi mandiri. Gitu. Saya sangat terpesona dengan kelompok perempuan Aisyah sejujurnya. Kalau waktu saya terakhir ke Jogja, saya lihat ada Universitas Aisyah itu besar sekali. Saya sangat salut kayak belum ada kelompok perempuan lain yang bisa mendirikan universitas sendiri gitu. Itu mungkin bisa belajar dari Aisyah. Tentunya juga karena secara historis Aisyah yang sudah kuat dari dulu dan ada sokongan dari misalnya organisasi Muhammadiyah gitu mungkin ya. Tapi itu sesuatu yang bisa dipelajari misalnya. Tapi mungkin nggak itu kira-kira karena itu basisnya agama gitu, dan kemudian ini kebetulan agama yang mayoritas di Indonesia, jadi mungkin mereka lebih mudah untuk mendanai dirinya karena ada lebih banyak dana yang bisa digunakan?
Ya, tapi soal penyampaian ide-ide atau agenda perempuan, rasanya agama apapun bukan hambatan ya, karena kan setiap aktivis perempuan Indonesia nggak mungkin tidak beragama atau maksudnya jadi harusnya itu apa ya, bukan karena keagamaan lalu kemudian pasti dia lebih unggul ya, agama orang semua mudah bergerak kalau ngomongin soal surga. Rasanya bisa berkolaborasi gitu misalnya dengan kelompok-kelompok yang juga sedang mencoba mengubah narasi agama seperti Rumah Kitab dan Fatayat ya, Rahimah, Fatayat ya. Fahina. Ya, itu mungkin yang sekuler bisa berkolaborasi dengan mereka, gimana caranya menyampaikan agenda gue ke layak ramai yang cenderung agamis gitu, misalnya. Rasanya bisa, karena ada kecenderungan juga mungkin dari kelompok perempuan yang agak sedikit bukan alergi tapi mungkin udah nggak mau masuk kalau udah main ke ranah keluarga, ke ranah keluarga juga, tapi ke ranah agama. Nah itu mungkin mungkin nggak ada salahnya untuk mencoba. Oke. Tadi kita sempat ngomongin juga soal ini, regenerasi ya. Tadi bahwa misalnya kalau ada terlalu banyak orang di dalam satu organisasi yang punya potensi leader, misalnya bisa justru membuat chaos di dalam internal gerakan sendiri karena ada banyak yang ingin jadi pemimpin. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, sebenarnya bisa jadi di gerakan perempuan ini justru kekurangan calon-calon pemimpin atau mungkin kekurangan pemimpin sehingga memang proses regenerasinya seperti kayak ada gap gitu dari generasi misalnya Bu Zum dan teman-temannya gitu ya yang memang kebetulan cukup aktif juga di dunia politik dan gerakan dan kemudian di generasi yang sekarang. Nah, dalam perjalananmu mengumpulkan semua data-data ini ada menemukan nggak sih gap regenerasi itu tuh sebenarnya ada di mana? Ada pertanyaan yang bagus. Kayaknya aku menemukan gap generasi itu benar-benar mulai terlihat ketika kita bicara isu seksualitas. Gitu kan. Begitu udah mulai masuk ke ranah bagaimana dengan kaum minoritas, transpuan, priawan, lesbian, bisexual, gay, segala macam. Bagaimana dengan isu itu? Bisakah kita masukkan ke dalam kertas posisi kita segala macam itu mulai kelihatan gapnya di situ. Memang cenderung yang lebih muda, lebih fleksibel untuk mau gandeng isu keberagaman seksualitas juga, dan mungkin yang usia 30-40-an ya tapi nggak mau terlalu nunjukin, 40-an ke atas itu yang agak-agak nggak dulu deh sekarang gitu. Ada sih, aku rasa ada pengamatan ya, feeling juga dari pembicaraan saya beberapa orang, generasi gap dirasai ketika mulai bicara isu seksualitas. Oke, jadi salah satu salah satu yang kamu rasakan ada gapnya di situ adalah terkait dengan ketika sudah ngomongin isu-isu yang bisa kita bilang lebih sensitif lah ya. Betul. Mohon maaf, kalau saya tambahkan, ada juga yang generasi lebih tua, tapi salah satu perintis dan pendorong isu itu ada juga, tapi tidak sebanyak atau tidak se-fleksibel, tidak semasif yang muda-muda menurut saya. Oke. Teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, waktu kita sudah mau habis, mungkin kita masih bisa mengambil satu pertanyaan jika masih ada teman-teman yang mau bertanya. Aku punya satu pertanyaan nih, sambil menunggu kalau masih ada teman-teman yang mau nanya ya, terkait dengan partisipasi politik. Tadi kan dari salah satu dari 4 prinsip, apa sih itu tadi namanya, yang ada mobilisasi, dan lain sebagainya itu. Nah, gimana dengan partisipasi politik gitu? Tadi kan ada misalnya di salah satunya adalah perempuan-perempuan masuk ke kancah politik dan kemudian mereka juga bisa menjadi sumber daya gerakan perempuan yang ada di luar, misalnya untuk kemudian menggolkan peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Tapi kan misalnya kalau kita melihat dengan budaya patriarki yang ada, bagaimana terus kemudian walaupun misalnya ada kuota 30% ya untuk perempuan bergabung di politik, tapi kan ya bisa kita bilang mungkin itu cuma formalitas gitu, peraturan itu ada, toh kenyataannya tidak 30% perempuan yang betul-betul ada di sana. Nah, bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan perempuan di dalam kancah politik ini? Karena kan tadi ternyata itu salah satu aset penting juga ya dalam gerakan perempuan. Iya.
uh, mungkin yang pasti kan sebenarnya tujuan kenapa itu kuota itu ada, meskipun kita semua tahu ya, jadi sekedar hanya formalitas, tapi tetap ada asumsi dasar bahwa pokoknya pasti kalau jumlah perempuannya makin banyak, itu pasti akan mengubah suasana dan gaya bekerjanya para anggota gitu kan. Jadi ya mungkin pendapatku adalah memang harus tetap lebih keras lagi mendorong perempuan-perempuan untuk masuk ke ranah politik. Mungkin ada satu cara yang aku kepikiran adalah bentuk program semacam kayak apa ya, mentorship gitu. Kalau di akademia, di akademi Amerika yang aku kenal, ada program mentorship antara political scientist perempuan dengan murid political science dari S3 dan dari S1. Jadi ada mentorship program gitu, sehingga tujuannya apa, nanti saya ikut jejak menjadi political scientist. Mungkin kalau ada kelompok perempuan yang punya kedekatan dengan anggota yang kira-kira bersedia melakukan hal itu, program-program mentorship seperti itu rasanya mungkin bisa jalan ya. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kakak Sabina atas Sama-sama, sharing yang menarik terkait dengan pergerakan politik perempuan ini. Kalau tadi ada beberapa hal yang bisa loh ini, aku mau menggerakkan tidak bisa. Oke, kalau misalnya dari sepanjang sesi ini ada banyak yang bisa kita dapatkan bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri pernah ada loh zamannya di mana gerakan politik perempuan itu sangat besar diakui dan sangat punya pengaruh gitu. Nah, sebenarnya pun di saat ini kita sudah mulai punya modalitasnya gitu kan, karena sudah mulai banyak kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok feminis, bahkan sudah interseksional dari lintas isu yang memang bergerak bersama-sama untuk pemenuhan hak-hak dasar, pemenuhan hak-hak perempuan, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya secara modal sudah ada, tadi tinggal kita memenuhi modal-modal lain yang mungkin tadi belum ada ya. Kalau misalnya kita punya dasar di mobilisasi massa, mungkin kita bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi atau kelompok lain yang punya modal di institusionalitas, di koersif, dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu hal yang perlu dibangun adalah membangun lebih banyak jejaring. Betul. Kira begitu. Wah, Oke. luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali atas sore yang bermanfaat ini. Tidak terasa 1 jam lewat 15 menit sudah berlalu. Oh, oke. Semoga kami tidak menahan teman-teman untuk melaksanakan sholat maghrib bagi yang melaksanakan. Terima kasih banyak sudah bergabung di sesi sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Sabina atas waktunya dan atas sharingnya. Semoga disertasinya lancar ya. Nanti kami tunggu hasil Amin. Hasil akhir dari penelitian Amin. ini seperti apa. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita nanti akan ada ruang berbagi yang berikutnya, ruang berbagi yang ke-19. Tidak terasa sudah 19 episode berlangsung. Episode yang ke-19 akan kita laksanakan besok Jumat di jam 3 sampai jam 5 sore. Yang akan menjadi pembicaranya adalah Mbak Rini dari salah satu komisionernya Komnas Perempuan. Kita akan ngobrolin tentang Women Human Rights Defender. Apa sih itu sebenarnya WHRD, apa kekhususannya, apa saja tantangannya. Nah, kalau mau tahu lebih banyak, nanti teman-teman bisa bergabung di sesi besok Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Untuk yang mau materi dan juga video dari sesi sore hari ini, silahkan nanti boleh kirim email ke sekretariat@satuvisi.org, nanti akan kami kirimkan linknya. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih Sabina, sampai ketemu lagi. Makasih Ikna, makasih semua, makasih teman-teman, thank you. Terima kasih teman-teman.